Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 tentang sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair dan zat gas. Zat-zat sisa itu berupa urin oleh ginjal, keringat oleh kulit, empedu oleh hati, dan CO2 oleh paru-paru. Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahkan meracuni tubuh. Organ ekskresi pada manusia. Organ ekskresi pada manusia terdiri dari kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, kita akan membahas organ ekskresi yang pertama yaitu kulit. Fungsi kulit. Kulit berperan sebagai alat ekskresi yaitu pengeluaran keringat dan mengatur suhu tubuh. Selain itu, kulit juga melindungi tubuh bagian dalam dari gangguan mekanik dan fisik berupa panas, dingin, radiasi, dan mikroba. Lapisan kulit manusia. Lapisan kulit manusia terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, epidermis, 2, dermis, dan 3, hipodermis. Nah, kalian perhatikan berikut adalah penampang kulit. Ya, di sana tertera lapisan yang pertama epidermis, dermis, kemudian hipodermis. Nah, kita akan membahas lapisan kulit yang pertama yaitu epidermis. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, kemudian ada stratum lucidium, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum basale. Stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel-sel yang selalu mengelupas atau desquamasi. Pada permukaannya, stratum corneum disebut juga zat tanduk. Letak lapisan ini berada paling luar tersusun dari berlapis-lapis jaringan epitelium pipi. Lapisan epidermis yang kedua adalah stratum lucidium. Lapisan ini terdapat di bawah stratum corneum. Pada lapisan ini jaringan penyusun terdiri atas sel-sel berbentuk pipih. Sel-sel penyusun lapisan ini sudah banyak yang kehilangan inti. Kemudian ada stratum spinosum. Pada lapisan ini terjadi proses pembentukan sel-sel baru dan didorong ke permukaan untuk mengganti sel-sel mati pada stratum corneum. Kemudian ada stratum granulosum, merupakan lapisan ketiga di bawah stratum lucidum. Mengandung banyak butir-butir melanin atau pigmen pemberi warna pada kulit yang dihasilkan oleh melanosit. Berikutnya ada stratum basale, merupakan lapisan terbawah pada epidermis. Lapisan ini berbatasan dengan dermis. Pada lapisan ini terjadi produksi sel-sel baru. Nah, berikutnya ada lapisan kulit yang kedua yaitu dermis. Ada apa saja sih di bawah lapisan dermis? Di sana ada kelenjar minyak, ada saraf, pembuluh kapiler, kelenjar keringat, dan kantong rambut. Mari kita bahas satu persatu dari lapisan dermis. Nah, di dalam lapisan dermis ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau glandula sebacea berfungsi menghasilkan minyak atau sabun. Minyak yang dikeluarkan berfungsi untuk melumasi kulit dan membuat rambut tidak kering. Di dalam dermis juga ada saraf. Saraf berfungsi menerima rangsangan. Ujung-ujung saraf penerima rangsang meliputi apacini,
tekanan, B. Ruffini atau panas, C. Krause atau dingin, dan D. Meissner atau sentuhan. Kemudian di dalam dermis juga ada pembuluh kapiler, berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Di dalam dermis juga terdapat kelenjar keringat atau glandula sudorifera, berfungsi menghasilkan keringat. Nah, berikutnya kita akan membahas proses pembentukan keringat. Bagaimana ya tubuh kita bisa mengeluarkan keringat melalui kulit? Setiap harinya manusia dewasa mengeluarkan keringat kira-kira 225 ml. Semua keringat yang dihasilkan berasal dari sekitar 2 juta kelenjar keringat yang tersebar pada seluruh lapisan dermis. Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus kita dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Nah, apabila keringat yang keluar terlalu berlebihan, kadar garam yang berada dalam darah bisa berkurang. Akibatnya, otot kita bisa mengalami kekejangan atau mungkin bisa pula pingsan. Selain itu, karena pembuluh darah pada lapisan dermis mengembang, kulit wajah bisa menjadi merah. Keadaan ini dapat terjadi saat kita melakukan aktivitas fisik yang berat. Namun sebaliknya, kulit kita dapat memucat bila pembuluh darah pada dermis menyempit. Misalnya saja saat kita ketakutan. Sudah tahu kan teman-teman kenapa kulit kita bisa mengeluarkan keringat? Baiklah, kita lanjutkan lapisan kulit dermis, yaitu kantong rambut. Di dalam kantong rambut terdapat akar rambut dan batang rambut. Kantong rambut dilengkapi dengan otot penegak rambut. Pada saat udara dingin, otot rambut berkontraksi yang menyebabkan tegaknya batang rambut. Berikutnya, lapisan kulit yang ketiga yaitu hipodermis. Nah, berikut ini adalah penampang dari hipodermis. Kalian perhatikan ya. Lapisan hipodermis atau lapisan subkutan terdiri dari jaringan adiposa atau lemak, banyak pembuluh darah dan saraf. Lemak berfungsi sebagai isolator dari rasa dingin dan sebagai bantalan dari gangguan mekanis. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang kulit, kemudian struktur kulit, bagian-bagian kulit, kita juga akan mempelajari tentang gangguan pada kulit. Apa saja sih gangguan pada kulit? Simak yuk. Yang pertama, jerawat. Jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Ayo, siapa dari kita yang tidak pernah berjerawat? Semua pernah berjerawat ya?
Gangguan kulit yang berikutnya ada kurap. Kurap adalah suatu penyakit kulit menular yang disebabkan oleh jamur. Gejala kurap mulai dapat dikenali ketika terdapat kemerahan kecil yang kasar pada kulit dan dikelilingi lingkaran merah muda. Kemudian contoh gangguan kulit berikutnya ada panu, yaitu salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Ditandai dengan bercak yang terdapat pada kulit, disertai rasa gatal pada saat berkeringat. Bercak-bercak ini bisa berwarna putih, coklat, atau merah, tergantung warna kulit si penderita. Nah, itu tadi beberapa gangguan pada kulit. Jadi supaya kita tidak terkena gangguan kulit, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan kulit kita. Tapi kalau memang sudah terjadi gangguan seperti yang tadi, ya cepat-cepat saja dibawa ke dokter spesialis kulit. Baiklah, itu tadi materi tentang alat ekskresi pada manusia. Yang pertama, kita baru membahas pertama yaitu kulit. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya di video berikutnya. Oleh sebab itu, jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.